Udah ya. Materi berikutnya yaitu peta kendali variabel, di mana eh, peta kendali ini inti ya, tools utama yang menjadi fokus dalam mata kuliah ini ya. Yang walaupun pada dasarnya statistical proses kontrol itu atau secara umum apapun ya permasalahan di teknik industri itu ada yang namanya seven tools gitu ya. Seven tools ini adalah tools dasar yang mungkin sudah sering dijumpai di mata kuliah lainnya ya, di mana ini menjadi tools-tools yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, yang pertama itu cheat sheet ya. Cheat sheet ini biasanya untuk melihat ya ke dalam suatu permasalahan yang terdiri dari beberapa sub kejadian atau apa saja yang harus didata gitu ya. Kemudian kita menghitung jumlah counting gitu ya. Mengcounting berapa jumlah dari masing-masing yang akan didata itu. Nah, ini misalnya kita melakukan inspeksi, terus kita mau menghitung gitu ya. Berarti kan setiap ada defect, tipe-tipe defectnya ini misalnya kotor, broken, tidak rapi, dan seterusnya ini dihitung gitu kan berapa jumlahnya ya. Caranya sederhana sekali ya. Diturus gitu ya, dihitung 1, 2, 3, 4 miring, 1, 2, 3, 4 miring. Jadi nanti memudahkan yang menghitungnya, berarti kan ini 55 ya. Sehingga misalnya dirty ada berarti 5, 5, 2, totalnya 12. Yang patah 42 dan seterusnya sampai totalnya 181. Jadi di sini kita bisa menghitung secara satu persatu, kemudian kita rekap gitu ya berapa jumlahnya. Ini yang paling sederhana untuk melihat berapa banyak atau berapa frekuensi dari suatu permasalahan terjadi. Kemudian yang kedua nih, histogram. Histogram ini dari data-data ini kita bagaimana mengelompokkan gitu ya, sehingga lebih mudah dipahami bagaimana sebaran data ini. Jadi caranya kita bisa menetapkan gitu rentang atau kelas-kelas nilai yang akan dikelompokkan gitu ya. Jadi data sebanyak ini kita rubah ke dalam beberapa kelas gitu ya. 71 sampai 75, 76 sampai 80, sampai nanti 96 sampai 100. Dan ini frekuensi yang menyatakan berapa banyak. Jadi ini di rentang kelas 71 sampai 75 banyaknya 2, 76 sampai 80 banyaknya 4, sampai nanti 96 sampai 100 banyaknya 3. Dan ini digunakan untuk membuat histogram gitu kan. Karena bar atau batang yang ada di diagram ini, ketinggian yang ada pada sumbu vertikal ini menyatakan berapa banyak ya. Jadi yang kelas pertama 2, tingginya 2 gitu ya. Tingginya 2. Kelas 3 4, berarti tingginya 4. Seterusnya. Jadi di sini terlihat ya bagaimana sebaran atau di kelas mana yang paling tinggi frekuensinya. Tinggal melihat mana yang frekuensinya paling tinggi, batangnya yang paling tinggi. Nah, kemudian ini Pareto. Pareto untuk melihat ya secara, jadi di sini ada dua ya diagram batang menyatakan berapa banyaknya. Misalnya ini jenis-jenis defect ya. Jenis defectnya ada yang unstable, error, power, total. Ini count ini berarti ini menyatakan jumlah ya. 22, 13, 6, 2, 5. Persentase berarti ini terhadap total ya. Berarti ini totalnya 8 ya. Berarti 45,8 ini diperoleh dari, ini kan 22 nih, 22 per 48 kali 100%. Ini 27 dapat dari 13 per 48 kali 100%.
seterusnya. Kemudian persentase kumulatif, berarti ini dijumlahkan ya. Ya ini 45,8 tetap. Ini ditambah 27,1 dapatnya 72,9. Tambah 12 semua dapat 85,4. Tambah 4,2, tambah 10,4 sampai nanti di ujung-ujungnya 100. Ya, jadi di sini batang ini menyatakan jumlah masing-masing, berarti ini 22 gitu ya. Yang garis ini menyatakan persentase ya, berapa persen ini terhadap keseluruhan. Jadi untuk Pareto ini, jadi sini kita bisa lihat mana yang bisa kita prioritaskan dalam penyelesaian masalah ini, sehingga kita pasti akan memilih mana yang memiliki efek paling besar, dalam hal ini presentasi tertinggi, supaya makin cepat masalah itu kita selesaikan. Nah, berikutnya ini cost effect diagram atau diagram fishbone atau diagram Ishikawa ya. Sudah kita bahas minggu lalu bahwa Ishikawa ini untuk melihat gitu ya, menemukan akar dari suatu simptom atau gejala, apa akar permasalahan yang menyebabkan itu terjadi. Jadi di sini kita bisa menelusuri ini berbagai aspek atau komponen ya. Ada yang dari segi manusia, dari segi material, lingkungan, metode. Di mana ini akan kita cari ya akar permasalahannya sampai ditemukan apa yang bisa akarnya untuk diselesaikan. Contohnya di kepala ikannya ini masalahnya adalah tingginya waktu tunggu mengambil material untuk tes di area T5 tester. Nah, di sini kita harus mencari gitu ya. Sebenarnya kenapa waktu tunggu itu tinggi? Jadi kita bisa lihat berdasarkan pengelompokan nih, misalnya untuk yang material gitu. Kenapa tinggi? Karena banyak pengiriman material yang dites. Kenapa banyak transfer materialnya berlebihan? Karena berlebihan tidak ada standar dari transparan. Sehingga ketika ini sudah ditemukan sebagai akar gitu ya, akar dari akar, inilah yang harus diselesaikan. Jadi mungkin kita harus menerapkan gitu ya, standar jumlah lot atau batch ya untuk produksi gitu kan. Kemudian di sisi lain juga ada manusia, lingkungan, dan metode. Jadi nanti kita bisa peroleh ya berapa gitu akar permasalahan dan mana yang harus kita prioritaskan untuk selesaikan. Karena ini defect concentration diagram untuk melihat ya dalam suatu profil produk di bagian-bagian mana yang mungkin terjadi defect dan seperti apa gitu ya posisinya. Misalnya yang kiri ini sebuah kotak gitu ya, packaging misalnya di bagian mana. Jadi nanti apa aja di defect-nya, stretch, nix, self atau moon, atau yang di kanan ini bentuk dari sepatu gitu kan. Di bagian mana yang sering terjadi copot atau lepas jahitnya. Jadi langsung digambar struktur produknya seperti apa. Kemudian ini scatter diagram untuk melihat bagaimana hubungan antara dua variabel ya, seberapa kuat dan bagaimana hubungannya, apakah dia kuat positif, kuat negatif, atau berbanding terbalik, atau tidak berhubungan. Terlihat dari nilai korelasi R-nya. Yang berikutnya adalah peta kendali. Nah, ini yang intinya, jadi intinya peta kendali ini adalah untuk melihat ya bagaimana persebaran suatu data sampling ya dari suatu sampel terhadap nilai yang akan kita tetapkan. Misalnya ini standar lainnya ini berkaitan dengan spesifikasi ya, dibanding dengan berapa toleransi yang kita harapkan. Jadi misalnya standar lain ini adalah nilai tengah spesifikasi, misalnya
100 cm gitu ya spesifikasinya. Tapi kan nilainya tidak akan selalu tepat 100 cm gitu ya. Ada namanya upper control limit atau batas kendali atas. Seberapa, seberapa boleh nilainya itu di atas dari spesifikasi, dan lower control limit di atas kendali sampai batas paling bawah nilainya boleh. Ya misalnya 100 cm kita beri toleransi plus minus 3 cm gitu ya. Berarti kita mentoleransi kalau ada nilainya itu paling tinggi 103 cm atau di bawah 97 cm. Nah, nilai inilah yang akan berfluktuasi di antara ini. Ini nanti kalau ada nilainya yang di atas ini atau mungkin di bawah LCL, itu kita sebut dengan out of control ya. Di luar batas. Kalau yang di bawah dalam ini kita sebut dengan in control ya, kendalikan gitu ya. Nah, kemudian peta kendali ini sendiri berdasarkan tipe data yang akan dikendalikan, nanti akan ada jenisnya berupa peta kendali atribut dan peta kendali variabel. Variabel berarti berkaitan dengan dimensinya itu yang sifatnya metrik ya. Kalau yang atribut nanti yang sifatnya kategori atau non-metrik. Nah, jadi yang kita bahas sekarang adalah peta kendali variabel ya. Berarti tipe datanya adalah data-data yang sifatnya metrik. Dimensi panjang, dimensi lebar, berat, volume gitu kan. Artinya datanya berupa angka. Nah, di sini ada tiga. Ada peta kendali X bar R, X bar S, dan stepward control chart untuk pengukuran individu. Yang pertama X bar R dulu. Jadi di sini ada dua ya, X bar dan R. X bar itu apa? Apa X bar? Rata-rata Pak. Rata-rata. Kalau Range bukan Pak? rank ya, atau jangkauan ya. Jadi di sini kita akan mengendalikan rata-rata dan jangkauan, di mana rata-rata ini berkaitan dengan ukuran pemusatan ya, atau berkaitan dengan keakuratan nilainya terhadap spesifikasi tertentu. Kemudian R atau jangkauan berkaitan dengan sebaran data atau kepresisian ya, seberapa konsisten nilai-nilai data itu memusat di suatu nilai tertentu. Nah, contohnya seperti ini. Di dalam pengenalan kualitas ini biasanya kita itu akan mengelompokkan data-data itu menjadi kelompok-kelompok sampel ya. Biasanya berkaitan dengan katakanlah batch ya, batch atau lot produksi gitu ya. Artinya yang berada di satu batch, satu lot ini berarti kan dikerjakan di waktu tertentu oleh operator tertentu dengan material tertentu. Perbedaan batch atau lot biasanya menandakan bahwa dia itu bisa dikerjakan di schedule yang beda, operator yang berbeda, atau mungkin stasiun kerja yang berbeda, atau mungkin juga tipe material yang berbeda. Sehingga ketika kita ingin menelusuri mana yang defect, kita akan cukup menelusurinya di batch tersebut ya. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya akan ada 25 data kelompok gitu ya, batch lot produksi. Nah, kemudian masing-masing dari setiap kelompok sampel ini akan diambil ya, disampling sebanyak 5 data nih. Yang sampai yang ke 25 juga ada 5 data.
Nah, berarti yang harus kita lakukan adalah pertama X bar ya. X bar ke I ini berarti kan rata-rata kelas ke I. Nah, berarti ini 1,5119 ini adalah rata-rata dari 5 data ini ya. Nah, ini di rata-rata. Dan untuk R, I berarti ini rank ke I berarti diperoleh dari nilai maksimumnya dikurang nilai minimum gitu ya. Empat segitu. Kemudian sampai sampai yang ke 25. Kemudian di bawah ini jumlah semua rata-rata nanti dibagi. Berarti ini dihasilkan X double bar ya, atau grand min rata-rata keseluruhan. Kemudian yang R bar ini berarti rata-rata dari rank yang tadi semuanya. Ya, dia ada dua hal yang akan kita bangun peta kendalinya, peta kendali R dan peta kendali X barnya gitu ya. Nah, ini harus diingat kembali ya. Jadi R itu adalah atau rank jangkauan adalah data terbesar dikurang data terkecil. Kemudian R bar adalah rata-rata dari rata-rata per kelas tadi. Kemudian X bar. X bar berarti rata-rata di kelompok tersebut. Kemudian X double bar rata-rata dari rata-rata keseluruhan tadi. Nah, kemudian dalam membangun peta kendali, jadi ingat lagi ya bahwa dalam peta kendali itu ada komponen uh, ini ya upper control limit, UCL, centerline CL, sama LCL. Nah, nilai-nilai ini harus kita tentukan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita plotkan ya data-data itu berfluktuasi di antara nilai-nilai ini. Nah, jadi ini rumusnya untuk peta kendali R bar ya, itu UCL-nya D4 R bar, centerline R bar, LCL D3 R bar. R bar dari perhitungan data, kemudian untuk data D3 D4-nya kita lihat nanti dari tabel statistik. Nah, nanti lihat ya. Ini tadi D3 D4 gitu ya. Ini D3 D4. Nah, kemudian nilainya yang mana kita pilih tergantung dengan N-nya berapa. Karena tadi N-nya dalam satu kelompok 5 gitu ya. Berarti kita pilih yang 5. Berarti D3-nya 0, D4-nya adalah 2,114. Ini pendekatan untuk nilai yang di atas 25 ya. Nanti bisa digunakan rumus ini. Begitu juga nanti untuk yang X bar. X bar rumusnya X double bar tambah A2 R bar. Kalau yang LCL-nya min ya. Min A2 R bar. Nanti lihat di tabel ini. Nah, jadi ini ya. Jadi ini bentuk penurunannya D3 D4 datanya dari mana. Nah, sehingga ini tadi datanya ya. Habis itu kita bangun itu ya peta kendalinya. Jadi kan tadi di sini di tabel ini udah diperoleh nih X double barnya berapa, R barnya berapa. Terus nanti dihitung ya untuk menentukan nilai UCL LCL-nya gitu ya. Nah, ini untuk yang peta R, berarti kan ini ya R bar kali D3, R bar kali D4, R-nya dari tabel, D3-nya 0, D4-nya 2114, D4-nya 0. Ini R-nya udah ya. Kemudian ini X bar, berarti UCL, ini LCL-nya. Jadi dapat kita parameter-parameter nilai yang ini ya.
Nah, inilah yang akan, nah ini untuk CL ya, CL bar, ini CLX bar, center limitnya. Jadi nanti akan ada dua nilai itu yang mau dibuat. Nah, kayak gini petakan lagi. Jadi nilai-nilai yang ini berarti kan yang berpopulasi ini adalah nilai-nilai X bar gitu ya. Berarti ini kan sebenarnya adalah X bar yang pertama, X bar yang kedua, sampai X bar yang ke 25. Ini R1, R2, sampai R25. Nah, jadi kan kita bisa lihat ya secara visual ya seberapa fluktuasi pergerakan nilai-nilai itu terhadap batas kendalinya. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau misalnya ada nilai-nilai yang out of control, artinya di luar, gitu. Misalnya seperti ini kan di luar nih. Nah, untuk itu kita harus membuang gitu ya, membuang dalam hal ini, nilai ini tidak kita ikut sertakan untuk perhitungan. Ya, walaupun dalam lapangannya selain dibuang, ini juga harus ditelusuri ya, sumber ya, sumber out of controlnya seperti apa. Makanya kita bisa lihat apakah dari segi operatornya, materialnya, mesinnya gitu ya. Nah, andaikan ada yang nilainya itu out of control, maka itu akan dibuang baik di R maupun di X bar gitu perhitungannya. Ya, andaikan misalnya yang out of control adalah saya ini batch yang ke-20 misalnya out of control. Artinya ini kita buang dalam perhitungan sehingga kita harus mengiterasi kembali ya, menghitung R sama X bar. Karena yang kalau tadi pembaginya 25, sekarang berarti kan sebanyak datanya menjadi 24. Yang ini juga per 24. Jadi akan berubah, nanti akan berpengaruh pada perbedaan CL, CL yang baru pasti nilainya berbeda. Habis itu di plot lagi fluktuasi nilainya gitu-gitu kan antara CL, CL sampai semuanya harus berada dalam in control gitu ya. Sampai semua nilainya terkendali. Baru itu diperoleh UCL, CL, LCL yang tepat ya. Nah, kemudian dalam mengestimasi ya kapabilitas proses ya, seberapa baik dalam proses yang sudah terjadi, kita bisa menghitung gitu ya berapa probabilitas kemungkinan terjadinya cacat ya atau dalam hal ini di luar atas spesifikasi. Nah, misal dari soal tadi ditentukan ya bahwa spesifikasi limit. Jadi bedakan ya tadi kalau tadi kan kontrol limit ya CL LCL. Kalau yang ini spesifikasi limit, artinya di sini ini yang menjadi target utamanya 1,5 plus minus 0,5. Artinya di sini akan ada upper specification limitnya berarti 1,5 tambah setengah berarti itu 2. Kemudian lower specification limitnya 1,5 kurang setengah itu 1 gitu. Jadi nilainya bisa kecil dari, jadi kalau kita lihat secara itu berapa peluang bahwa nilainya itu kecil dari 1, besar dari 2. Berarti ini kita pakai Z gitu ya.
Jadi ingat lagi kalau kita pakai Z, berarti kan harusnya nilainya adalah S kurang mu per sigma. Nah, mu-nya berarti diperoleh dari X double bar. Kemudian untuk sigma, sigma didekati dari R bar per D2. D2 dari tabel yang tadi ya, sigmanya seperti ini. Jadi kalau kita ingin melihat ya, berapa probabilitas terjadinya cat dengan spesifikasi yang ditetapkan seperti ini, berarti kita rubah ya pakai transformasi Z. Ya, jadi ingat lagi nih statistik 2-nya. Berarti 1 kurang X bar per sigma, ini 2 kurang X bar per sigma. Jadi ingat ya, kalau peluang besar yang di kanan berarti kan 1 kurang ya. Kalau yang di kiri, karena dia kan kumulatif kiri dah. Jadi baru tetap. Nanti dihitung, dapat ini Z untuk min 3,61. Nanti dilihat di tabel ya, tabel Z. Ini juga. Jadi peroleh nilainya 0,035. Lihat dari tabel nanti ya. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung proses capability ratio ya. Rasio kapabilitas gitu ya. CP gitu ya, bahwa CP ini membandingkan antara spesifikasi limit terhadap keseluruhan gitu ya. Jadi kan tadi kita udah punya tuh USL sama LSL dibanding dengan 6 sigma, dimana kan sebenarnya kita pengendalian kita itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari sini kan ini mu berarti yang di kanan adalah mu plus 3 sigma, ini mu min 3 sigma. Nah, makanya ini jaraknya adalah 6 sigma. Jadi per 6 sigma gitu ya. Sigmanya diperoleh dari R per D2. Jadi tadi kita udah punya USL-nya 2, LSL-nya 1. Jadi per 6 sigma. Dapat 1,194. Kemudian ini untuk melihat persentasenya berarti P ya. 1 per CP kali 100% diperoleh 1 per 1,192 per dikali 100%. Sama dengan 83,89 atau kurang lebih maksudnya maknanya adalah ada 83% yang berada di spesifikasi. Ya, kalau yang tadi kan peluang cacat ya, ini peluang cacat berarti di sini ada 0,035% ya atau 350 ppm yang berada di luar spesifikasi. Ini peluangnya gitu ya. Nah, kemudian
Kalau kita mau merubah gitu ya peta kendalinya itu, eh, batch yang kita ambil. Nah, tadi kan misalnya 55 tuh satu kelompok. Kemudian mungkin kita mau mengurangi atau mau menambah gitu. N-nya berapa. Nah, itu bisa ya. Jadi N-nya bisa dirubah yang misalnya N-nya berapa gitu, N old-nya menjadi N new yang baru. Berarti itu konsekuensinya akan merubah berapa nilai batas kendalinya ya. UCL, LCL-nya tadi, CL-nya. Dengan cara, jadi misalnya ini untuk yang X bar gitu ya. Berarti ini tambah A2 kali D2 per D2 yang lama. Jadi kita cukup lihat di tabel ya, dicari L yang lama. Ini untuk R juga. Nah, contohnya kayak ini. Di data yang tadi, awalnya itu kan sampel size-nya 5 ya. Sampel size-nya 5. Kemudian mau di-reduce menjadi sampel size-nya 3. Nah, berarti kan kita memerlukan ya, N lamanya 5, N yang barunya adalah 3. Nah, jadi kalau kita ingin memasukkan ke rumus UCL yang baru, kan kita memerlukan D2 ya. D2 lama, D2 baru. Nanti lihat di tabel. Tabelnya apa nih? D2. Nah, ini D2 ya. D2 yang lama 5 nih ya, 2,326. D2 yang baru untuk R-nya 3, 1,693. Nah, dari situ dapat nilainya. Makanya ini dapat nilainya 2,326, ini 1,693. Masukkan persamaan, dapat UCL yang baru, LCL yang baru di peta X bar. Ya, ini untuk yang R, peta R ya. Nah, jadi kayak ini peta kendali yang barunya. Jadi ada perubahan nilai ya. LCL yang lama, UCL yang lama menjadi UCL yang baru. Ini LCL menjadi LCL yang baru. Ini juga berubah. Nah, kemudian
OC curve, operating characteristic fungsi. Jadi fungsi ini untuk melihat ya bagaimana kita bisa ya, mendeteksi terjadinya pergeseran suatu nilai spesifikasi awal yang kita tetapkan akibat ada pergeseran deviasi gitu ya. Jadi sudah menyebar gitu nilainya. Jadi di sini kita sebut kalau misalnya di awal kita menetapkan bahwa rata-rata awal yang menjadi spesifikasi kita itu adalah mu 0, ternyata dia sudah bergeser gitu ke nilai lain mu 1, di mana mu 1 itu adalah mu 0 tambah suatu nilai pengalinya ya, seberapa besar terhadap penyebarannya K sigma. Jadi kita akan menghitung ya tipe error beta atau error tipe 2 ya, atau error konsumen, peluang bahwa nilai X bar itu masih berada di SLCL antara ini, tapi dengan mu-nya yang sudah berubah ya, menjadi mu 1 atau mu 0 tambah K sigma. Jadi dengan asumsi bahwa dia itu adalah posisi normal, maka UCL itu adalah pergeseran dari mu 0 tambah L, pengalinya L ya, sigma per akar N. Ini LCL. Sehingga ini akan berubah menjadi berapa peluang beta, berarti ini transformasi Z-nya nanti ya, UCL kurang mu tambah sigma per akar N. Dimana UCL bisa kita ganti menjadi mu 0 ini, berarti nanti ini kita coret ya, nanti sigmanya juga bisa dicoret tuh kan. Nah, berarti ini bisa nih, kalau dapat betanya L kurang K akar N. Jadi nanti tinggal kita cari ya, L sama K-nya ini berkaitan dengan berapa sigma yang ingin dikendalikan. Nah, contohnya ini. Jadi misalnya tadi kita udah tetapkan ya bahwa banyak R-nya per batch-nya itu 5, R-nya 5. Kemudian sudah terjadi pergeseran yang awalnya mu 1, sudah awalnya mu 0 sudah bergeser mu 1, di mana mu 1 mu 0 tambah 2 sigma. Berarti ini K-nya adalah 2 ya, berapa sigma gitu. Kemudian L yang berkaitan dengan pengendalian kita kan biasanya 3 sigma nih. Berarti L-nya 3, K-nya 2, N-nya 5. Masukkan ke rumus ini. Berarti ini Z dari 3 kurang 2 akar 5 min 3 kurang 2. Nanti nilainya dapat dari tabel Z, nanti yang ini berapa nilai probability-nya, dikurang dapatnya 0,070. Itu tipe error betanya. Sehingga kekuatan ya, power dari probability ini untuk mendeteksi pergerakan itu berarti kan jadinya 1 kurang beta. Betanya segini, berarti 1 kurang betanya adalah 0,9292. Atau power pergeseran kita adalah 92,9%.
Nah, itu yang peta X bar R. Kemudian yang kedua itu peta X bar S. Jadi eh, keakuratan pemusatan tetap di rata-rata, penyebarannya menggunakan S. S ini berarti standar deviasi. Nah, kenapa kita pakai S? Nah, jadi ini biasanya lebih kepada kalau seandainya jumlah sampel size N-nya itu sudah terlalu besar ya. Misalnya kita tetapkan R-nya besar dari 10. Artinya sudah tidak relevan kalau kita hanya memandang penyebaran dari nilai jangkauan maksimum minimum saja. Namun di sisi lain, N-nya bervariasi gitu ya, berfluktuasi. Jadi N-nya itu tidak stabil ya. Mungkin di log pertama N-nya 2, habis itu ada yang 5, ada yang 4, itu beda-beda. Sehingga di sini kita menggunakan S ya, di mana variansi S kuadrat itu adalah jumlah dari XI kurang X bar kuadrat per N1. Sehingga kalau S saja berarti ini menjadi akar ya, ini di akar. Standar deviasinya gitu ya. Nah, contohnya kayak gini nih. Ada berapa nih? Sama ya 25. Masing-masing ada 5 tanya. Berarti nanti ini masing-masing caranya adalah kita rata-ratain dulu ya. Tiap 5 ini cari rata-ratanya berapa, cari standar deviasinya berapa masing-masing sampai nanti 25. Kemudian eh, jumlahnya berapa, X bar, double barnya berapa. Kemudian ini jumlah S di rata-rata. Ini menjadi S barnya. Nah, rumusnya ini jadi beda sedikit ya dengan yang X bar R tadi. Kalau ini yang S ya. Ini X bar, lihat ya, ini S ya. Pakai B4, B3. Kalau X barnya pakai A3 itu yang ada di tabel ini ya. Kita dapat X double bar sama S barnya. Nah, buat peta kendalinya ya. Ya, ini untuk X bar. Tinggal cari dulu X barnya, double barnya sini. Ini S barnya. Nah, berarti ini untuk peta kendali X bar. UCL, CL, LCL. Ini peta kendali S. LCL, LCL. Habis itu nanti diplot ya ke dalam peta kendali. Seberapa fluktuasi nilainya. Nah, kemudian untuk estimasi sigmanya, jadi sini yang membedakan kalau yang peta R bar tadi, sigmanya diestimasi dari, kan dari R bar per D2 ya. Nah, kalau di sini kan dia pakai S, beda lagi jadinya per C4. Tergantung dengan N-nya berapa gitu ya. Untuk mencari nanti kalau dibutuhkan perhitungan probabilitas cacat di luar specification limit X kurang sigma per X kurang mu per sigma. Nah, kemudian ini kalau misalnya X bar S dengan variabel sample size bervariasi gitu. Kayak gini ini contohnya. Di sini kita lihat di sini ya, di sampel 1
Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ini. Data kedua 1, 4 kan macam-macam gitu ya. Jadi sehingga X bar ini nih beda-beda pembaginya. Di sini bagi 5, bagi 3, dan dengan S-nya. Nah, kalau data sampel size-nya itu beda-beda, kita menggunakan peta kendali ini ya. Jadi kalau ada yang beda-beda, peta apanya pakai ya X bar S. Jadi ini untuk X bar-nya. Yang beda tuh cuma di X bar sama S ya. Sama S bar. Kalau UCL, LCL-nya sama aja nanti. Jadi ini X bar sigma NI. X bar I berarti ini tiap rata-rata XI dikali NI-nya dulu per NI keseluruhan. S kayak gitu juga. Nah, jadi kayak ini ya. Nanti X bar dulu, X double bar dulu ya. Nah, ini rata-rata yang pertama kan 74010 dikalinya dengan 5 gitu ya. Yang kedua 73996. Datanya kan ada 3 kali 3. Sampai nanti yang paling bawah 73998 banyak datanya ada 5 per berarti ini jumlahnya kan masing-masing ya. 5355 sampai 5 di rata-ratakan dapat 74,000001. Kemudian ini S bar berarti itu juga ya dikali masing-masing beda-beda ini. Nah, ada yang 4, ada yang 2, ada yang 4 ya. Dapat 0,1. Sehingga UCL-nya nanti akan diperoleh untuk yang pertama di ini yang S bar. Nah, bisa nanti diplotkan lagi ya ke dalam peta kendali. Jadi sini terlihat ya bahwa X bar-nya itu juga akan menyesuaikan ya masing-masing gitu ya. Jadi X bar-nya pun juga berfluktuasi UCL LCL-nya ke ini ya. Jadi beda-beda gitu nilainya. Ini yang untuk X bar, ini yang juga S. Jadi akan ada fluktuasi nilai, perbedaan nilai sampelnya. Ini ya, karena tadi kan tergantung ya pengalinya di B3, B4-nya beda-beda kan. Jadinya nilai UCL-nya pun juga beda-beda. Ya, karena tadi kita udah tahu bahwa tadi nilai tiganya ini beda-beda kan. Nah, makanya pengalinya itu beda, maka LCL-nya beda. Yang DS juga B3, B4-nya bisa beda-beda.
Nah, ini X bar S. Kemudian yang ketiga itu kontrol chart individual measurement. Jadi ini peta kendali untuk pengukuran individu. Nah, biasanya ini untuk unit-unit atau produk yang jumlah produksinya terbatas ya atau langka gitu deh, sehingga tidak terlalu banyak gitu batch jumlah anggota lot size ya yang dalam satu batch produksi. Sehingga apa yang bisa kita kendalikan untuk melihat penyebarannya, kita menggunakan moving rank MR gitu ya. MR moving rank gitu ya. Moving rank. Di mana moving rank ke I ini adalah sebenarnya selisih ya antara data ke I dengan data sebelumnya. Dimutlakkan ya, jangan lupa. Berarti ini tandanya selalu positif ya karena dimutlakkan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi di sini ada 20 data. Jadi di sini tidak ada rank atau S ya karena per nomor samper unitnya cuma satu, sehingga yang bisa kita buat untuk ranknya itu adalah rank moving rank gitu, moving rank MR, di mana MR diperoleh dari mengurangkan suatu data dengan data sebelumnya. Ya, 310 yang pertama tidak ada ya. Kemudian yang kedua lanjut 288 berarti dikurang dengan sebelumnya. Berarti dimutlakkan ya. Berarti 22 ini adalah 288 kurang 310 dimutlakkan. Dapat 22. 9 berarti ini 27 kurang 288. Makanya 9 diperoleh dari 297 kurang 288. Dan seterusnya. Jadi ini yang untuk membangun peta R-nya. Jadi X, ini X, nanti rata-rata, ini MR, nanti di rata-rata. Nah, hati-hati ya. Kalau di X bar ini berarti kan baginya 20 ya. Karena jumlah datanya 20. Kalau di MR baginya 19 karena datanya cuma 19 ya. Karena di data pertama tidak ada nilai. Jadi pembaginya 19 MR. Nah, habis itu dibuat LCL. LCL-nya di dua dari tabel. Jadi nanti X bar kayak biasa. Sehingga di sini akan terbentuk dua peta kendali ya. Ini ya X bar. Nah, ini peta kendalinya. Ada peta kendali yang ini sebagai peta kendali R, X. Ini peta kendali MR ya, moving rank. Nanti tinggal dilihat bagaimana fluktuasi nilainya gitu. Nah, kemudian kalau kita untuk data yang memiliki distribusi eksponensial ya seperti ini, kita bisa ya kalau ternyata datanya ternyata tidak normal setelah diasumsi awal, seperti ini yang terlalu menjomplang, maka kita bisa melakukan normalisasi dengan melakukan learn ya, dihitung learn dari data tersebut gitu. Jadi yang akan dibuat moving rank-nya adalah bukan data XI-nya, tapi learn I ya. XI-nya di learn-kan gitu masing-masing. Sampai nanti juga cari MR-nya, baru kita bentuk peta kendali X bar MR-nya. Seperti ini.
Nah, jadi itu ya untuk materi peta kendali variabel. Jadi peta kendali variabel ini mengendalikan data-data yang sifatnya matriks ya. Ada tiga jenis, peta kendali X bar R, X bar S, dan untuk individu X bar dan MR gitu ya. Di X bar biasanya lotnya masih kecil, di bawah 10. X bar S di atas 10. Individu berarti tepat satu. Jadi hati-hati dalam memilih ya peta kendali mana yang harus dibuat. Ya, sampai situ ada yang mau nanya? Udah, kalau gitu nggak ada. Nanti soal-soal yang di buku bisa dikerjakan ya. Kemudian ini kan uh, full hitung-hitungan ya, jadi harus siapin kalkulator gitu ya pas ujian ya, sendiri ya. Karena ini pastikan soal ujiannya akan hitung-hitungan gitu kan. Ada hitung-hitungannya. Jadi ini materi minggu ke-6, minggu ke-7 kita belajar peta kendali atribut, minggu ke-8 UTS ya. Ada yang menanyakan? Nggak ada, kalau itu udah, kita cukupkan saja. Jumpa lagi minggu depan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan